فبأي آلاء ربكما تكذبان. Kemudian beliau bawakan hadits di sini. Kata beliau rahimahullahu taala, wa anil Harits al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Al-Harits al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Iya. Beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, "Amurukum bi khamsin. Allahu amarani bihinna." Aku perintahkan kalian dengan 5 perkara. Allah yang memerintah diriku dengan 5 perkara tersebut untuk menyampaikannya kepada kalian. Ini haditsnya panjang ya, hadits ini. Kalau kita lihat di dalam sumber rujukan yang saya sebutkan di bawah, riwayat Ahmad At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim serta yang lainnya. Kalau kita lihat di rujukan itu kelihatan bahwa haditsnya ini panjang. Sebelumnya itu kisahnya Nabi Yahya bin Zakaria. Nabi Yahya bin Zakaria itu diperintah oleh Allah dengan 5 perintah supaya disampaikan kepada Bani Israel. Tapi Nabi Yahya terlambat. Maka ditegur oleh Nabi Isa supaya segera menyampaikannya. Tapi Nabi Yahya berkata, jangan kamu yang menyampaikan, saya yang menyampaikan. Saya khawatir akan turun musibah menimpa saya kalau saya tidak dahulu yang menyampaikannya. Nah, ini menunjukkan keseriusan mereka di dalam menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah Nabi Yahya disebutkan oleh Nabi kisahnya Nabi Yahya bin Zakaria, maka Nabi pun berkata, "Wa ana amurukum bi khams. Allahu amarani bihinna." Dan saya juga memerintah kalian dengan 5 perkara. Allah yang memerintah saya dengan 5 perkara ini. Nah, baik. Apa 5 perkara tersebut? Kata beliau, as-sam'u wa ta'a wal jihadu wal hijratu wal jama'ah. Ini ada 5. As-sam'u, mendengar. Yang kedua, wa ta'a, taat. Yang ketiga, al-jihad. Dan yang keempat al-hijrah, dan yang kelima al-jamaah, berjamaah. Jadi 5, mendengar, taat, jihad, hijrah dan apa? Berjamaah. Wah, ini semuanya kalimat agung, 5 hal ini. Dan ini pokok agama. Dari pokok agama. Mendengar dan taat kepada pemerintah maksudnya. Mendengar dan taat kepada pemerintah dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik. Karena mendengar dan taat kepada pemerintah ini 2 kewajiban yang mengumpulkan 3 hak. Di dalamnya ada hak Allah. Karena Allah perintah untuk mendengar dan taat kepada pemerintah. Kemudian yang kedua, di dalamnya ada hak pemerintah. Iya. Ini Allah tetapkan hak ini untuk mereka. Dan yang ketiga, di dalamnya ada hak kaum muslimin itu sendiri. Karena siapa yang keluar dari mendengar dan taat kepada pemerintah, ujung-ujungnya pasti akan terjadi kejelekan di tengah kaum muslimin. Akan terjadi kejelekan di tengah kaum muslimin. Maka ini 2 perintah agung, 2 kewajiban mendengar dan taat kepada pemerintah. Terdapat di dalamnya berapa hak tadi? 3 hak. Hak yang pertama, hak Allah. Hak yang kedua, hak pemerintah. Dan hak yang ketiga, hak kaum muslimin secara umum. Iya. Ini perlu didalami ya kalimat ini. Sebab ini dari hal-hal yang sangat penting yang harus dipahami dalam beragama. Ya, apalagi di masa seperti sekarang ini. Banyak orang yang jahil, tidak mengerti agama. Ya, senangnya ribut-ribut saja. Awalnya protes. Ya. Setelah itu demonstrasi. Awalnya demo damai katanya. Ya. Setelah itu meningkat lagi jadi demo revolusi atau demo reformasi. Ya. Dan selainnya dari penamaan-penamaan
yang hanya dibesar-besarkan saja, tong kosong nyaring bunyinya. Ya, tidak ada hasilnya sama sekali untuk umat Islam. Hanya terjadi kerusakan ya di tengah manusia dan ujung-ujungnya kudeta. Ujung-ujungnya adalah apa? Kudeta terhadap pemerintahan. Ini sudah terjadi di banyak tempat. Ya, kita pernah mengalami di sini ya di tahun 98. Walaupun belum sampai kepada seperti yang terjadi di beberapa negara di Timur Tengah, tapi itu sudah menimbulkan banyak duka, pahit dan nestapa untuk umat Islam. Hingga hari ini pahitnya masih kita rasakan. Iya. Dan di negara-negara yang kemarin baru terjadi kejadian-kejadian dalam belakangan ini, itu kelihatan pelajaran berharga harusnya kita ambil pelajaran. Ini semuanya karena menelantarkan. Ini perintah Nabi bukan sembarangan. Allah yang memerintah. Ya. Kalau orang kurang rasa takutnya di dalam hatinya, hawa nafsunya lebih besar, dia tidak peduli perintah. Yang penting saya begini, saya begitu. Jadi repot ikut-ikutan saja. Hanya diprovokasi melalui media. Ya, kemudian ikut rame-rame. Tidak tahu perintah Allah dan Rasulnya. Mendengar dan taat kepada pemerintah. Walaupun pemerintahnya zalim. Iya. Walaupun pemerintahnya zalim. Karena itu puluhan hadits yang menjelaskan ketaatan kepada pemerintah. Walaupun pemerintahnya zalim. Kata Nabi SAW dalam Sahih Muslim, Isma' wa ati' lil amir wa in duriba dhuhruka wa ukhida maluka. Dengar dan taat kepada pemerintah walaupun dipukul punggungmu, diambil hartamu. Kan kezaliman kan? Tapi bersamaan dengan itu Nabi perintah untuk bersabar. Di pemerintahan Hajjaj bin Yusuf, orang-orang merasakan kezalimannya, datang kepada Anas bin Malik, sahabat yang mulia. Manusia mengadukan Hajjaj bin Yusuf. Kata Anas bin Malik, isbiru hatta talqauni fil haud. Hakada sami'tu nabiyakum sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, sabarlah kalian sampai kalian menjumpaiku di telaga. Demikian saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya wejangan Nabi. Ya, ini sebagian manusia dia ingin lebih pandai daripada Nabi. Ya, seakan-akan dia lebih tahu maslahat. Oh, kalau kita tidak berani sekarang, kita tidak melakukan protes, tidak melakukan perlawanan, maka kapan bisa berubah? Nah, ini orang-orang yang tidak paham agama, orang-orang yang jahil, kurang keyakinannya dan kurang keimanannya kepada Allah. Andai kata keyakinannya besar, agamanya benar, itu akan seperti nanti Nabi Musa alaihi salam dan Bani Israel. Perhatikan ya Bani Israel, berapa tahun mereka dizalimi di masa Firaun. Tidak ada istilah, tidak pernah didengar, tidak ada ayat yang menjelaskan bahwa Bani Israel pernah demo-demo terhadap Firaun. Ya, pernah ribut-ribut. Yang ada cuma mereka diperintah bersabar saja oleh Nabi Musa. Dan ketika Firaun dibinasakan, memang Allah sebutkan kemenangan yang diperoleh oleh Bani Israel sebabnya karena kesabaran mereka. Sebagaimana di surah Al-A'raf Allah berfirman, wa awrathnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru. Dan kami wariskan bumi itu dari timur hingga baratnya, maksudnya Baitul Maqdis. Kami wariskan kepada kaum yang dulunya mereka tertindas di atas muka bumi, itulah Bani Israel. Kemudian Allah tegaskan, dan telah sempurna kalimat Rabbmu yang maha baik untuk Bani Israel disebabkan karena kesabaran mereka. Tidak ada disebut yang lain. Cuma punya apa? Kesabaran. Iya.
Maka ini prinsip penting ya, as-sam'u wa ta'ah, dua perintah. Dengar dan taat kepada pemerintah. Ya, tapi mendengar dan taatnya dalam hal yang apa? Dalam hal yang ma'ruf. Dalam perkara yang ma'ruf. Iya. Adapun dalam maksiat enggak boleh mendengar dalam apa? Dalam maksiat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamat ta'atu fil ma'ruf." Ketaatan itu dalam hal yang ma'ruf saja. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan kepada ulil amr di antara kalian. Nah, di sini rahasia ayatnya kata para ulama, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Jadi ketika disebut ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, disebutkan kata perintah di depannya, taatlah kepada Allah. Itu kata perintahnya, taatlah. Disebut ketaatan kepada Rasul, taatlah kepada Rasul. Begitu masuk kepada ketaatan kepada ulil amr, tidak ada kata perintah di depannya, diikutkan saja. Dan kepada ulil amr. Nah dikatakan taatlah kepada ulil amr. Tapi langsung saja, dan kepada ulil amr. Ini apa maknanya? Kata para ulama, ketaatan kepada Allah, ketaatan tersendiri. Ketaatan kepada Rasul, ketaatan tersendiri. Ketaatan kepada ulil amr, ini ketaatan sepanjang taatnya dalam hal yang mentaati Allah dan Rasulnya. Bukan dalam hal apa? Bukan dalam hal maksiat. Baik. Tapi kalau dia berbuat maksiat, tidak boleh seorang itu mencabut tangan ketaatan darinya. Mencabut tangan ketaatan darinya. Iya. Itu diterangkan ya di dalam banyak hadits.